Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Busri. Saya selalu ya. Selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan dan kebahagiaan oleh Allah SWT. Terima kasih banyak saya ucapkan yang sudah like, komen dan share video-video saya. Terima kasih banyak saya ucapkan. Tanpa kalian channel ini tidak akan menjadi apa-apa. Tanpa kalian channel ini bukanlah apa-apa ya teman-teman. Pokoknya matur nuwun banget bagi yang sudah dukung channel saya ini. Saya hanya mampu mendoakan yang sedang sakit segera sembuh yuk. Terus berdoa untuk kesembuhan kalian yang sedang sakit, yang sedang dalam tertimpa musibah, segera mendapatkan pertolongan, segera mendapatkan kebaikan. Yang sedang terlilit hutang, segera terbayarkan hutang-hutangnya. Yang sedang belum punya momongan, segera punya momongan. Jangan lupa ini mumpung musim hujan, sering-sering mandi pakai air hujan. Yang sedang dalam belum mendapatkan jodoh, segera berjodoh ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Kita manusia meminta sama Allah, percayalah ketika kita minta insya Allah akan dikabulkan oleh Gusti Allah. Amin amin ya robbal alamin. Pokoknya selalu semangat dan selalu berbahagia ya teman-teman. Yakinlah rezeki itu sudah ada jalannya masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, ada beberapa teman yang ingin saya mengulas tentang kapitayan teman-teman. Sampai harus paham dulu bahwasanya kapitayan itu apa dan kapitayan itu bagaimana. Kenapa kapitayan ini sangat melekat di sanubarinya wong-wong Jawa gitu teman-teman. Kapitayan sendiri adalah sebenarnya adalah kepercayaan dianut oleh para leluhur kita teman-teman. Jadi leluhur kita itu menganut satu kepercayaan bahwasanya ada satu zat yang sangat dihormati, zat yang sangat diagung-agungkan. Kalau orang bilang itu ada kata-kata atau istilah tan kena kinaya ngopo, cedak tanpa senggolan, adoh tanpa wewangunan. Tan kena kinaya ngopo itu adalah dari kata arti tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa diangan-angankan. Itu tan kena kinaya ngopo. Terus cedak tanpa senggolan, adoh tanpa wewangunan. Itu adalah satu istilah di mana dekat kita tidak bisa bersentuhan, jauh kita tidak bisa cedak tanpa senggolan atau tanpa wewangunan. Jadi kalau jauh itu tidak bisa diangan-angankan teman-teman. Nah, pada dasarnya para leluhur kita itu sudah tahu tentang arti dari itu sendiri, ketuhanan teman-teman. Karena mereka sudah tahu tentang asal muasal dari mereka, berasal dari mana dan perginya dari mana. Maka ada tembung Jawa yang sangkan paraning dumadi, atau dari mana kita berasal dan akan kemana kita berakhir. Itu yang dinamakan sangkan paraning dumadi teman-teman. Nah di sini saya bukan membahas tentang kapitayan ya teman-teman. Saya tidak akan membahas tentang kapitayan, tapi saya akan membahas tentang zaman dulu sebenarnya masyarakat atau mbah-mbahnya kita itu sudah tahu akan kata Bismillahirrahmanirrahim. Nah dari situ saya akan menjelaskan tempat dan kedudukannya ayat suci Bismillahirrahmanirrahim itu di mana dan bagaimana masyarakat atau mbah-mbah kita itu dulu mempelajari itu teman-teman. Jadi bisa dibandingkan bahwasanya pada zaman dahulu nenek moyang kita itu memang sudah
benar-benar luar biasa dalam hal ketuhanan ya teman-teman. Saya dapat ilmu ini dari mana? Saya dapat ilmu ini dari Pangeran Sambernyowo. Yang ngomong saya itu Pangeran Sambernyowo mengajarkan saya tentang apa itu Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, sekarang saya ucapkan atau sadarkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagian saya tulis di buku yang akan saya terbitkan nanti selanjutnya ini ya teman-teman. Karena saya akan menerbitkan buku Jopo Montro sama ajaran apa yang diajarkan oleh Eyangnya ini. Itu untuk apa teman-teman? Bukan apa-apa, paling tidak kita bisa mengobati diri sendiri. Gitu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kalau saya jelaskan mungkin nanti ada perdebatan, tapi tidak apa-apa. Kita ini saya sambil baca ya, karena saya lupa ingat. Nanti kalau saya ingat, bis itu tempatnya atau bis itu letaknya atau lungguhnya itu ada di ubun-ubun teman-teman. Bis itu ada di ubun-ubun. Kenapa ada di ubun-ubun? Karena ketika kita dilahirkan, kita tahu seseorang ini bernyawa atau tidak, itu kita lihat embun-embunnya kita, ubun-ubunnya kita, kan yang ada detaknya itu loh teman-teman, tuh kayak gitu tuh. Itu bis itu adalah kehidupannya manusia. Bismillah, bis ada di ubun-ubun. Milah itu letaknya ada di rasa atau di hati. Karena apa? Di hati kita, di rasa kita bisa milah-milih, atau kita bisa memilih kita mau berbuat baik atau berbuat jahat. Itu milah itu adanya di rasa atau perasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu letaknya ada di mata teman-teman. Kenapa di mata? Karena apa? Rahman dan Rahim itu adalah rasa kasih dan sayang. Kenapa ada rasa kasih dan sayang? Karena apa? Karena dengan melihat kita bisa welas asih kepada seseorang, dengan melihat kita bisa membenci seseorang. Jadi rasa suka dan rasa benci itu letaknya ada di mata, bukan di hati. Ketika mata ini menyuruh kita untuk membenci seseorang, maka hati akan ikut membenci. Seperti itu ya. Alhamdulillah itu urip kita atau hidup kita. Alhamdulillah itu adalah hidup kita. Karena apa? Kita harus selalu bersyukur ya. Bersyukur dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, maka selalu kita bersifat berucap alhamdulillah kan gitu. Alhamdulillah artinya kita selalu bersyukur, kita percaya bahwasanya kita di dunia ini tidak punya apa-apa. Kita di dunia ini diberi oleh Gusti Allah, diberikan kehidupan, maka kita harus selalu bersyukur. Terus bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita irabbil alamin itu ada di letaknya, ada di nyawa dan nafas. Karena apa teman-teman? Nyawa dan nafas itu jadi satu. Nyawa dan nafas itu jadi satu. Kehidupan seseorang itu intinya letaknya di sini teman-teman. Ya, pintu hidupnya manusia itu terletak di situ. Karena apa? Bukan di jantung, bukan di hati, bukan di otak atau pikiran tuh. Kita letaknya di nafas. Ketika kita masih bernafas, maka kita akan hidup. Tetapi ketika kita tidak bernafas, maka kita akan mati. Ya, makanya Robbil alamin itu letaknya ada di nyawa dan nafas, ya. Terus yang selanjutnya Malik ya, Malik itu letaknya ada di dada.
Malik itu letaknya di dada karena apa? Dada itu yang berkuasa. Malik itu adalah yang berkuasa, teman-teman. Ya kan? Nah, yang berkuasa dalam diri kita itu apa? Hati, teman-teman, bukan otak. Hati kita. Nek hati kita mau berbuat jahat, ya kita otak akan berbuat jahat, teman-teman. Tetapi ketika hati ini berbuat baik, maka semuanya akan menjadi baik. Nah, Malik, bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin, Malik yaumiddin. Malik yaumiddin itu adanya di jantung, ya. Umid. Kenapa Malik Malik itu adanya di hati? Yaumiddin itu kenapa adanya di jantung? Karena di situ jantung itu adalah tempat untuk pembalasan, teman-teman. Hari pembalasan. Kenapa? Karena jantung sebenarnya itu adalah yang paling pokok di dalam tubuh manusia. Ketika kita tidak sayang kepada tubuh kita, maka yang akan rusak itu jantung, gitu. Ketika jantung kita itu rusak, ya sudah, seluruh tubuh akan rusak itu. Ya. Sudah sampai. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, malik yaumiddin. Iyyaka na'budu, teman-teman, ya, kita iyyaka na'budu. Iyyaka itu tempatnya ada di hidung. Artinya kita hanya berpasrah kepada Gusti Allah. Ketika Gusti Allah tidak memberikan nafas kepada kita, maka Gusti Allah tidak akan membiarkan kita hidup atau kita akan mati. Ketika Allah masih memberikan kita untuk bernafas, insya Allah kita akan tetap hidup dan tetap tumbuh seperti itu. Maka iyyaka itu tempatnya ada di hidung, itu tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adanya iyyaka itu adanya di hidung, yang na'budu itu adanya di jantung, wa iyyaka nasta'in itu adanya di perut, teman-teman. Itu kan artinya hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan kami kembalikan, seperti itu. Jadi apa, teman-teman? Apa yang kita makan, apa yang kita kunyah, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, itu semuanya akan kembali menjadi hampa atau kosong. Atau ibarat kata itu akan jadi tai, kan, seperti itu, teman-teman, jadi kotoran. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada hati, ada jantung, ada perut. Tempat duduknya ada di perut. Kenapa? Kita harus ingat bahwasanya apa yang ada di bumi, apa yang kita miliki, itu akan sirna kembali dan kita tidak akan memiliki apa-apa lagi. Ihdina syiratal mustaqim, ya, teman-teman. Ihdina syiratal mustaqim itu adanya di lidah sama di ulo-ulo atau tulang ekor. Karena apa? Itu ihdina syiratal mustaqim itu artinya ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, di dalam tubuh kita sesuatu yang lurus dan saling bersambung itu hanyalah lidah sama tulang ekor. Sampean coba kalau tidak percaya di rongsen tubuhnya itu tulang ekor. Itu tulang utama sing nyambungke sak akeh awak. Organ-organ di tubuh, tulang-tulang di tubuh itu nempelin neng tulang ekor, teman-teman, ya, neng tulang ekor sampai di kepala itu nempelnya ke tulang ekor. Jadi intinya kita itu hanya bersandar pada satu, yaitu Gusti Allah. Gusti Allah itu cuma satu, ora enek liya-liyane, teman-teman. Seperti itu, nggih. Siratal ladzi na'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Ya, itu tempatnya ada di Uluhati. Uluhati atau ada di Empedu, teman-teman. Kenapa letaknya di Empedu? Empedu itu adalah untuk nyaring racun, teman-teman, ya. Jadi racun itu berarti sifat jahat dan sifat buruk yang ada di dalam tubuh kita. Makanya sebenarnya Al-Fatihah itu ya teman-teman, kalau menurut Eyang Sambernyowo itu Al-Fatihah itu adalah jejeke menungso, atau yaitu sebenarnya wadah dari manusia itu ada di Al-Fatihah, teman-teman. Karena ngopo kok ning Al-Fatihah? Karena di satu ayat Al-Fatihah, satu surat Al-Fatihah itu semua yang ada di tubuh manusia itu sudah digambarkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang ini kan adanya di umbun-umbun. Jadi sebenarnya orang dulu itu sudah tahu tentang makna dan arti kapitayan itu bukan masalah nyembah leluhur atau enggak. Karena apa? Karena mereka zaman mbah-mbah itu mereka taunya hanya berbudi baik, teman-teman. Berbudi baik dan berbuat baik karena mereka apa? Mereka takut dengan yang namanya karma. Mereka percaya dengan yang namanya karma. Mereka makanya mereka itu selalu bersinergi dengan alam, bersinergi dengan alam semesta agar apa? Alam juga sayang kepada mereka, karena mereka berkeyakinan ketika mereka sayang kepada alam, maka alam akan menyayangi mereka. Nah, satu hal yang perlu kita pelajari dari apa itu kapitayan, teman-teman. Sebenarnya kapitayan itu mungkin juga tauhid, ajaran tauhid atau ajaran di mana meyakini bahwasanya ada satu zat yang tan kena kinoyo ngopo, atau zat yang tidak bisa dikira-kira seperti apa bentuknya, seperti apa orangnya, dan seperti apa wujudnya. Nah, kalau kita makhluk kosmos atau makhluk sosial, kita percaya bahwasanya Allah itu memang tidak berwujud dan kita tidak bisa mengira-ngira bentuknya Gusti Allah itu seperti apa. Kan seperti itu, teman-teman. Jadi antara kapitayan dan Islam ini jangan dibenturkan, karena semuanya sama-sama membawa kebaikan. Ya, teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Saya glegek, mohon maaf ya. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan, karena saya mau manusia biasa. Kalau mungkin ada salah dan kata untuk direvisi atau untuk dibenarkan, saya sangat senang. Kita sama-sama berbagi ilmu, kita sama-sama berbagi manfaat ya teman-teman. Di sini tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh, semua kita sama-sama saling belajar. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada kebaikan itu datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Maka sebelum itu saya selalu meminta maaf agar dimaafkan segala kesalahan dan kekhilafan saya ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, selalu terima kasih untuk semuanya. Sehat-sehat selalu. Dan rezekinya berkah, berlimpah, serta banyak. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, selalu kaya raya dalam lindungan Allah, dan selalu diberikan keberkahan serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaya, dan yang punya hutang segera terbayarkan hutang-hutangnya. Oke teman-teman, cukup sekian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.